Welcome back, jumpa lagi dalam channel ini. Hari-hari ini, minggu-minggu ini, mata uang Yuan China dalam kondisi yang gawat. Mata uang China terdepresiasi yang cukup dalam terhadap US dollar. Mata uang China sudah hampir menembus resistennya di 7,3 US dollar. Ya. Diintervensi terus oleh Bank Sentral Cina, tetapi mata uang China itu tetap saja terdepresiasi. Ini disebabkan karena kekhawatiran besar program dari Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump setelah dilantik tanggal 20 Januari nanti. 20 Januari 2025, Donald Trump akan menggunakan tarif tambahan 10% ke barang-barang impor China ke Amerika. Jadi barang-barang ekspor ya atau barang-barang impor dari China ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif yang sangat tinggi, ya sekitar 60%. Jadi ini adalah perang dagang Donald Trump terhadap China untuk jilid kedua. Perang dagang pertama setelah Donald Trump jadi presiden pada tahun sekitar 2016 ya. Ini nanti perang dagang yang kedua, yaitu pada saat dilantik 20 Januari 2025. Nah, bukan hanya China ya. Beberapa negara yang masih dalam sekutu Amerika Serikat juga seperti Meksiko dan Kanada juga dikenakan tarif 25%. Jadi perang dagang ini sangat mengkhawatirkan dunia ya. Pasar keuangan dunia akan mengalami goncangan yang hebat ya. Sudah terbukti sekarang US dollar itu makin menguat terhadap mata uang negara-negara mitra dagang ya, atau negara-negara di seluruh dunia termasuk di kawasan Asia ini ya. Yang paling penting di sini adalah kita melihat bahwa ekonomi Cina akan terpuruk dengan kenaikan tarif perang dagang yang dilakukan oleh Donald Trump ini ya. Jadi kenaikan tarif sebesar 60% terhadap barang-barang impor Cina ini untuk mencegah impor yang luar biasa. Ada produk obat-obatan fentanyl ya. Fentanyl ini yang menjadi bahan dasar pembuatan narkoba di Amerika Serikat ya. Jadi akibat dari impor fentanyl, obat-obatan yang cukup besar ini, sehingga narkoba itu merebak di Amerika Serikat dan memakan korban sampai 700.000 jiwa karena ulah dari obat-obatan dari China. Dari semua barang-barang China yang begitu murah yang membanjiri pasar Amerika Serikat. Sedangkan pasar Amerika Serikat adalah pasar yang sangat besar bagi industri ekonomi, bagi kemajuan China, karena China itu mengharapkan berkah dari pasar Amerika Serikat dengan dinaikannya tarif yang tinggi. Memang ini sengaja dilakukan oleh Donald Trump untuk menghambat pertumbuhan dari China, barang-barang China untuk masuk ke Amerika Serikat, sehingga membuat industri-industri atau manufaktur ya, pabrik-pabrikan yang tadinya itu bertumbuh subur di China itu kembali pulang dan ditarik kembali ke Amerika Serikat. Jadi tujuan program Donald Trump Make American Great Again ini adalah menarik kembali dolar itu kembali pulang kampung, menarik kembali pekerjaan-pekerjaan itu kembali ke Amerika Serikat, pabrik-pabrik itu kembali ke Amerika Serikat. Ya. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran. Sedangkan ekonomi China ini sedang melambat. Jika menjadi dilema, China tidak bisa dengan kejatuhan depresiasi yuan ini, mata uangnya lemah, China tidak bisa menaikkan suku bunganya untuk menahan arus atau namanya intervensi supaya jangan mata uangnya terdepresiasi. Jika China itu menerapkan suku bunga yang tinggi, menaikkan suku bunga lagi, maka ekonominya makin terhambat. Itu pun hal ini sama yang terjadi dengan negeri Wakanda Indonesia ini.
Indonesia pun juga kemarin Bank Indonesia tidak bisa menaikkan BI rate-nya karena kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih sudah masuk ke dalam resesi, sudah deflasi selama 6 bulan ini, ya kita itu daya belinya sudah menurun. Daya belinya sudah menurun, ya seharusnya kan diturunin suku bunga. Tetapi untuk memacu pertumbuhan, tetapi karena arus laju penguatan US dollar yang makin deras, ya, karena program-program Donald Trump. Walaupun Donald Trump ini belum dilantik jadi presiden Amerika Serikat, tetapi pengaruhnya, efeknya itu sudah terasa sampai sekarang. Itu dolar makin menguat. Seharusnya Bank Indonesia juga menaikkan BI rate-nya supaya menahan laju arus capital outflow, larinya dolar keluar dari Indonesia. Tetapi jika dinaikin suku bunga, maka membuat ekonomi dalam negeri di sini makin terpuruk, hidup makin susah, likuiditas makin berkurang, ya, segala-galanya makin susah. Banyak usaha-usaha yang bangkrut, banyak usaha-usaha yang gulung tukar. S. Hathaway, Pizza Hut yang sudah banyak menutup gerainya, tekstil-tekstil yang sudah banyak tutup, banyak lagi, banyak sekali, ya, perusahaan kompor listrik dan segala macam yang sudah tutup pabriknya. Makin banyak yang akan tutup pabrik lagi jika suku bunga, jika tidak dipertahankan terus suku bunga yang tinggi ini, ya. Dan ini serba salah, gitu. Mau diturunin suku bunga, maka dolar makin menguat. Dolar akan pergi dari Indonesia. Tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, segala daya upaya yang dilakukan tetap saja tidak bisa membendung arus laju penguatan dolar itu, arus laju US dollar itu pergi ke kampungnya sendiri, yaitu di Amerika Serikat. Karena inilah strategi program yang dilakukan Donald Trump pertama kali. Ya, dia menghantam itu semuanya, lawan-lawan dagangnya, ini perang dagangnya, supaya Amerika itu berjaya kembali, make American great again. Sehingga bagaimana Amerika itu berjaya kembali, pabrik-pabrikan itu harus ada kembali di Amerika Serikat supaya lapangan kerja itu kembali ke Amerika Serikat. Nah, yang paling banyak itu di China. Maka dikenakan tarif yang sangat tinggi dari barang-barang China, sehingga barang-barang China tidak bersaing, sehingga Amerika lah yang berjaya. Tetapi dari semua ini, perang dagang yang akan terjadi ini membuat kekacauan di pasar keuangan dunia. Maka akan membuat goncangan besar di pasar keuangan dunia. Efeknya adalah US dollar yang makin menguat, ya. Sedangkan mata uang against US dollar dulu akan anjlok, ambruk, akan terdepresiasi, akan jatuh dalam nilainya. Maka Anda yang di negeri ini, negeri Konoha atau negeri Wakanda ini, siap-siap rupiah itu akan terjun bebas, ya, tembus itu 18.000. Saya berani jamin sudah nggak bisa dibendung lagi setelah 20 Januari 2025 Donald Trump dilantik, maka rupiah itu longsornya cepat, tembus 18.000. Maka inflasi yang tinggi itu akan terjadi kembali di seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia mengalami inflasi, di dalam negeri sendiri di Amerika Serikat juga akan mengalami inflasi. Maka suku bunga Bank Sentral Amerika, The Fed, yang sudah dalam tren suku bunga yang sudah sampai ke 5% ini akan kembali naik lagi di tahun depan. Jika suku bunga naik, maka selesailah. Market global akan anjlok, pasti jatuh dalam. Maka prediksi saya dari tahun 2021 tentang kehancuran pasar keuangan global itu terjadi, sudah ada di depan mata, yaitu tahun ular
tahun snake, tahun ular 2025. Kehancuran pasar keuangan dunia terjadi di depan mata. Dimulai dari anjloknya mata uang China. China pasar bisnis, ya, usaha China akan ambruk. Kondisi China akan mengalami, setelah pertumbuhan ekonomi China yang naik tinggi, ekonomi China akan hancur dengan kebijakan Donald Trump. Nah, dari fenomena yang akan terjadi ini, yang ada peluang. Yang paling penting di sini adalah peluang bagi Anda. Kita tidak usah berbicara panjang lebar tentang fenomena ini, tetapi Anda melihat ini, Anda melihat celah peluang yang ada dari yang saya utarakan tadi, yaitu adalah Anda harus masuk ke pasar yang sangat volatile, yang sangat luar biasa besar, ya, yang dari pagi sampai pagi lagi ketemunya, ya, 24 jam. Mulai market Asia sampai market Amerika, pagi ketemu pagi, 24 jam. Tidak pernah sepi. Tetapi kalau bisnis di luar sana, itu dijamin sepi, pasti. Kalau kondisi ekonomi lagi susah, lagi lesu, karena perang dagang yang dilakukan oleh Donald Trump. Maka Anda masuk ke pasar yang paling ramai itu yang namanya futures trading. Anda di market futures, ya, Anda bisa trading forex, ya, trading currency, Anda bisa trading indeks saham, Anda bisa trading gold futures, ya, trading emas, harga emas dunia, Anda bisa trading harga minyak dunia, oil juga yang sangat bergejolak, ya, kalau Anda trading oil, ya, karena perseteruan tentang gencatan senjata antara Hizbullah, Israel, dan proksi-proksi Iran juga membuat perang ini makin berkecamuk lagi, ya, akan tambah besar eskalasinya. Dan nanti setelah Trump dilantik 20 Januari 2025, kemungkinan pecah perang antara, bukan hanya Israel akan serang Iran, tetapi Amerika akan menghancurkan Iran dan itu sudah pasti saya jamin rezim Ayatullah Ali Khamenei akan dihabiskan oleh Donald Trump. Jadi di saat kondisi seperti itu, ya, seiring US dollar menguat, maka harga minyak dunia itu akan naik tinggi, kencang. Ya, minyak dunia akan rebound kembali ke level 130 yang dicapai pada 8 Maret 2022. Jadi pada saat awal-awal perang Rusia menginvasi Ukraina, itu harga minyak melonjak sampai 130, dan nantinya tahun 2025 setelah Trump, ya, menyerbu Iran, maka harga minyak juga akan menuju ke 130 US dollar per barel. Ini peluang yang saya bicarakan kepada Anda semua sekali lagi adalah peluang. Nah, bagaimana Anda bisa memanfaatkan peluang itu menjadi duit masuk ke kantong Anda? Anda harus memanfaatkan itu. Anda harus mengambil peluang itu. Jangan Anda sia-sia. Ya, Anda hanya menonton saja. Peluang itu berlalu begitu saja. Tapi Anda harus ambil peluang ini. Ya, peluangnya apa? Di futures market, trading di futures. Supaya lebih jelasnya, supaya Anda tahu apa itu futures, apa itu trading yang luar biasa yang saya katakan dari pagi sampai pagi lagi, ya. Pasarnya rame, nggak pernah sepi seperti di luar sana, ya. Anda hubungi saya segera di 0813 9846 9746. Sekali lagi 0813 9846 9746. Sekali lagi Anda hubungi ke nomor sakti ini 0813 9846 9746, atau Anda bisa lihat di deskripsi video di bawah ini, saya sertakan nomor saya, nomor sakti yang bisa membuat Anda cuan di tengah kondisi perang dagang besar-besaran atau perang tarif import yang dilakukan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump setelah dilantik tanggal 20 Januari 2025 nanti. Sebelum hal itu terjadi, sebelum tanggal pelantikan itu terjadi, Anda memanfaatkan peluang yang ada sekarang. Anda masuk ke futures market,
Anda memanfaatkan momentum ini. Karena bulan depan Desember itu US dollar sudah sangat kuat, tinggi. Saya jamin US dollar akan sangat tinggi pada saat bulan Desember nanti 2024. Ini kan hari ini tanggal 29 November 2024. Tinggal minggu depan US dollar akan terbang sangat tinggi. Oke. Jangan lupa, ini video ini Anda sebarkan kepada semua orang, viralkan. Dan jangan lupa dukung subscribe channel YouTube ini. Anda sebarkan video ini kepada semua orang supaya mereka jangan tidak mendapatkan peluang yang luar biasa yang akan terjadi nanti di saat Donald Trump dilantik 20 Januari 2025. Sukses untuk Anda.